JPU sangat bernafsu melabeli saya bukan wartawan. Alhamdulillah bukti-bukti sudah diajukan, saya wartawan. Dan dengan sangat keliru, ya, JPU dengan gagah berani mengatakan tidak ditemukan nama Edi Mulyadi di situsnya Dewan Pers. Ini kalau boleh saya ibaratkan seperti JPU mencari mobil yang hilang di atas genteng. Nggak bakal ketemu, bos. Atas mandat siapa? Jaksa mewakili kepentingan siapa? Apakah betul dia sudah dapat kuasa dari pengusaha-pengusaha Cina yang disebut itu? Apakah betul dia sudah mendapatkan kuasa hukum dari beberapa orang yang disebutkan di dalam dakwaan itu? Yang itulah yang kita anggap ada absurd liber. Nanti akan kita buktikan betapa lemahnya dakwaan itu. Boleh sedikit tambahan dari eksepsi ini? Boleh ya? Tambahan dari saya sedikit boleh? Terima kasih. Majelis yang mulia, tim JPU yang terhormat, lisan saja. Lisan saja. Dan teman-teman pembela yang luar biasa. Jadi dari eksepsi yang disampaikan teman-teman pembela tadi, nyata sekali memang jaksa JPU tidak cermat. Bahkan dalam persidangan sebelumnya saya katakan sepertinya saya menjelang yakin bahwa JPU sama sekali tidak menonton video-video saya yang dijadikan sebagai dasar dakwaan. Dan itu berkali-kali dibuktikan oleh teman-teman JPU penasihat hukum soal yang mereka sebut lokus dan tempus itu babak belur JPU. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam dakwaan 313 halaman, JPU sangat bernafsu melabeli saya bukan wartawan. Dan alhamdulillah bukti-bukti sudah diajukan, saya wartawan. Dan dengan sangat keliru, ya, JPU dengan gagah berani mengatakan tidak ditemukan nama Edi Mulyadi di situsnya Dewan Pers. Ini kalau boleh saya ibaratkan seperti JPU mencari mobil yang hilang di atas genteng. Nggak bakal ketemu, bos. Kalau nyari, saya kira sebentar, sedikit lagi. Jadi saya mau kasih tahu teman-teman JPU, kalau nyari wartawan itu di organisasi wartawan, bukan di Dewan Pers. Saya anggota PWI, bisa dicari di PWI. Kalau anggota AJI, Aliansi Jurnalis Independen, silakan. Nggak ada nama jurnalis di PWI. Di Dewan Pers itu nggak akan ada. Seperti kalian mencari mobil hilang di atas genteng. Yang terakhir, mohon maaf. Di poin ke halaman 312-313, JPU dengan bersemangat mengatakan bahwa Bang Edi Channel itu bukan produk jurnalis, tapi kegiatan politik. Pertanyaan saya, kalaupun, saya ulangi lagi, kalaupun, please dipahami, kalaupun Bang Edi Channel itu kegiatan politik, salahnya di mana? Kalau itu kegiatan politik, salahnya di mana? Sehingga bisa diteret ke meja hijau ini. Kecuali, mohon maaf, saya ajarin dikit ya. Saya ingetin aja, bukan ngajarin, sorry saya larang. Saya ingetin aja, kecuali disebut kegiatan makar, monggo silahkan di pengadilan. Kalau kegiatan politik salahnya di mana? Bahkan saya katakan kalaupun Bang Edi Channel itu kegiatan politik, salahnya di mana? Kalau kegiatan politik bisa dipidanakan, mohon JPU tarik tuh syarat kemari PDIP, Nasdem, Golkar dan sebagainya. Terima kasih. Bang, itu bang. Apa bos? Gimana bang? Hah? Hasil sidang. Ya tadi tanya. Kemana ya Pak? Kemana ya Pak? Mundur raut kaca. Jadi dakwaan Di sini aja dulu, Bang. apa ya? Banyak kesalahan lah soal lekus, soal tadi lokus apa tempus gitu ya. Soal lokasi, soal waktu segala macam. Kan itu kan soal tempat dibuang anak. Tapi dari 6 video yang dia sampaikan,
itu 5 tidak di Jakarta Pusat. Tenang bos, tenang. Salah saya di mana ngomong begini? Memang belum ada. Soal Iya. video yang diputar tadi. Siapa bilang ada? Nggak ada hak dari mana? Mungkin malah lama-lama, kan nggak diganggu sebentar doang, semenit selesai ya. Jadi tadi yang soal tempat dibuang anak itu cuman di hotel 01 Umbar tempatnya ya. Yang 5 lain itu tempat lain, itu aja udah kedodoran. Tadi dijelaskan banget tuh soal jelas, segala macam lengkap, cermat itu. Soal video yang diputar tadi korelasinya apa, Bang? Nah itu Mas, itu yang dibukti juga. nanti dulu ya, makasih ya. Terima kasih. Dimatiin tadi nggak dimatiin? Siapa yang mau dibicarakan? Mungkin singkat soal eksepsi tadi poin-poinnya, Bang, mungkin bisa disampaikan. Gimana? Soal eksepsi yang disampaikan tadi Jadi poin-poin gini, pentingnya. poin pertama eksepsi ke masalah kompetensi absolut. Artinya pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara ini. Kenapa? Karena bukti-bukti yang kita ajukan, Saudara Edi Mulyadi adalah seorang wartawan senior dan di bawah naungan perusahaan FFN. Jadi artinya sudah ada badan hukumnya ya. PT Adil Mandiri itu sudah ada badan hukumnya. Dan terdaftar di Menkumham juga dan sudah ini. Jadi artinya apa? Kalau menurut mengacu pada Undang-Undang Pers, Undang-Undang Pers 40 tahun 99, bahwa seorang wartawan apabila dia melakukan pelanggaran, maka dia harus dibawa ke Dewan Pers dulu. Harus diadili di Dewan Pers dulu. Nah, sementara Edi Mulyadi tidak pernah diadili di Dewan Pers. Artinya dia langsung ke pengadilan gitu. Langsung polisian. Ini yang pertama. Ini masalah kompetensi absolut ya, bahwa yang berwenang mengadili ini adalah Dewan Pers. Dan itu ada tahapan-tahapannya berjenjang. Artinya di Undang-Undang Pers itu kalau seorang wartawan melakukan kesalahan dia bisa melakukan hak jawab, hak koreksi secara berjenjang gitu loh. Nah yang kedua, sini ada absolute, artinya apa? Ada dakwaan dari saudara jaksa penuntut umum bahwa dia peristiwanya itu kan hanya di satu dakwaan, di masalah IKN kan. Artinya ada kata-kata membuang jin buang anak. Tapi di dalam surat dakwaan itu ada 6 YouTube. Ya ada 5 YouTube yang lain yang tidak relevan dengan perkara ini gitu loh. Yang kalau bahasanya tempus delikti, jauh sebelum peristiwa, di mana peristiwa itu tidak jelas gitu loh. Lokus deliktinya tidak jelas. Artinya saudara jaksa menuntut sembarangan aja perkara ini. Perkara yang tidak jadi persoalan hukum kok jadi persoalan hukum di dalam persoalan ini gitu loh. Nah ini kami kritisi di dalam eksepsi tadi bahwa dakwaan itu kabur gitu loh. Bang, berapa persen optimisnya ini pengadilan politik? Berapa persen optimisnya? Ya, kita serahkan pada hak hakim ya untuk menilai. Tapi dengan konsep eksepsi kami tadi sudah sangat jelas bahwa kami telah mematahkan semua dakwaan-dakwaan yang ada pada jaksa penuntut. Yakin dan optimis gitu. Dan kami yakin optimis kalau memang hakim berpihak pada peradilan dan yang benar-benar beradil gitu, seharusnya dakwaan kita diterima. Tadi juga menyerahkan itu surat penangguhan. Eksepsi kita Apa? Penangguhan. Nah, kami mengajukan penangguhan penahanan dengan jaminan ada 50 tokoh memberikan jaminan. Salah satunya tokoh-tokoh ada Profesor Suteksi, Rizal Ramli, ada banyak tokoh-tokoh lain yang tidak saya hafal ya. Tapi semua hampir tokoh-tokoh nasional memberikan jaminan kepada beliau. Soal jin buang anak sendiri, apakah itu bisa masuk ke delik hukum, Bang? Jin buang anak itu peribahasa, tidak ada bahasa hukum jin buang anak itu. Jadi nun jauh di sana, artinya jin buang anak itu adalah nun jauh di sana. Apalagi kalau dipersepsikan sama dalam surat dakwah seolah ada jin buang anak di sana, seolah jaksa itu mengerti melihat jin itu kayak begitu gitu, berlaku jin. Nah ini kan satu kekeliruan gitu loh. Jin itu adalah makhluk gaib, artinya tidak bisa dilihat gitu loh. Bagaimana kok bisa setiap orang. ini? Soalnya ada jin, ya. Soalnya lebih mulia jin daripada manusia kan gitu, Pak. Itu artinya gitu. Ada yang lebih mendasar sesungguhnya yang kita sampaikan tadi adalah seharusnya
jaksa penuntut umum itu ya kan dalam menguraikan dakwaannya sebagaimana harus cermat, tepat, sesuai apa yang dia lakukan, perbuatan yang dilakukan oleh si terdakwa. Bukan jaksa penuntut umum itu membuat opini dan pandangan. Dan itu hampir rata-rata dakwaan jaksa yang begitu tebal itu berikut adalah pandangan dan opini jaksa atas dari peristiwa di YouTube tersebut. Jadi bukan atas peristiwa hukumnya, bukan fakta hukumnya, yang itu kita minta uraikan unsur-unsur dan rumusan-rumusan dari perbuatan apa yang telah dilakukan oleh terdakwa. Sebagai contoh tadi, ini bagaimana mungkin jaksa penuntut umum, dia sebagai jaksa negara, mewakili kepentingan negara, tapi menafsirkan kepentingan itu adalah kepentingan disebut adalah kepentingan beberapa orang yang disebutkan di dalam dakwaan tersebut. Contoh, Kesang tadi, yang seolah-olah bahwa Edi Mulyadi ini menyatakan Kesang itu adalah perusahaan yang menyuntik dana itu perusahaan yang ilegal. Sesungguhnya itu dikutip dari keterangan lembaga resmi, itu banyak sekali yang sudah menyebut dan sebagainya. Begitu juga keterangan yang apa yang dikemukakan oleh Edi Mulyadi ini tentang mengkritisi IKN tersebut, bukan pernyataan Edi yang berawal dari Edi, juga berdasarkan telitian dan telah lembaga-lembaga yang konsen dan peduli tentang itu. Salah satu contohnya adalah hasil kajian, telaah dan penelitian yang dilakukan oleh Walhi, Wahana Lingkungan Hidup, dan didukung oleh adalah kawan-kawan LSM yang lain. Tidak hanya itu, banyak sekali lembaga-lembaga yang mengkritisi yang namanya IKN tersebut. Jadi bagaimana mungkin orang kita mengkritisi tapi dia diseret dengan tafsirnya jaksa. Jaksa menafsirkan pandangan jaksa, opini jaksa, seolah-olah masuklah dalam rumusan dari perbuatan apa yang dilakukan oleh saudara Edi Mulyadi. Itu yang kita tidak lihat di dalam dakwaan. Terus yang kedua, masyarakat tadi dikaitkan Kesang itu adalah golongan. Golongan dia tidak masuk golongan. Yang dimasuk golongan berdasarkan pasal 131 itu adalah 131 IS tentang mendefinisikan golongan-golongan Indonesia. Ini individu-individu tidak bisa dikualifikasikan sebagai golongan. Tidak bisa. Golongan itu adalah golongan suku yang ada di Indonesia ini. Suku Dayak, suku Palembang, dan lain sebagainya. Cina tidak dapat dikualifikasikan golongan yang ada. Cina adalah bangsa Cina seperti itu. Jadi dia bagaimana tadi mencampur adukan, merumuskan antara fakta di satu sisi, merumuskan dengan pandangan dia di lain sisi dan sebagainya seperti itu. Yang kedua, atas mandat siapa? Jaksa mewakili kepentingan siapa? Apakah betul dia sudah dapat kuasa dari pengusaha-pengusaha Cina yang disebut itu? Apakah betul dia sudah mendapatkan kuasa hukum dari beberapa orang yang disebutkan di dalam dakwaan itu? Yang itulah yang kita anggap ada absurd labor. Nanti akan kita buktikan betapa lemahnya dakwaan itu. Terakhir soal video yang diputar, kita tadi video itu yang diputar itu sesungguhnya kami ingin menjelaskan, walaupun video itu pendek tapi video itu punya makna. Ya kan? Harus dilihat adalah konteks dan teks seperti itu. Nah, kita melihat video itu adalah, ini banyak lagi, tapi karena kita menghargai dan menghormati hakim, katanya cukup, ya sudah. Kita ingin menjelaskan bahwa yang dikatakan adalah sebagian masyarakat menolak dan membuat keonaran yang nyata itu, kita buktikan di dalam video itu. Kita buktikan bahwa ini tidak genuine, ya kan, tidak genuine, tidak murni, tapi ada penggalangan. Nah, ini kan penggalangan yang dilakukan seperti itu. Dan kita sama-sama tahu, tidak bisa di Kalimantan itu hanya dilakukan ada entitas suatu suku, enggak. Dan kita lihat, saya ini ahli, bukan ahli, saya ini biasa buat undang-undang. Sorry, ini maaf ya, bukan ahli. Buat undang-undang itu namanya, tak kala undang RUU itu dia harus mendapatkan dengar pendapat. Dengar pendapat itu khususnya untuk IKN. Kita lihat ini berapa banyak dengar pendapat yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan DPR pada waktu RUU itu mau diundangkan atau dibuat. Sosialisasi itu sangat minim, jauh dibandingkan dengan undang-undang Omnibus Law yang dibatalkan juga oleh Mahkamah Konstitusi itu. Jadi banyak ada kelihatan dipaksakan ya, undang-undang IKN itu. Jadi terakhir, Bang. Jadi kita melihat tadi juga peristiwa yang tadi. Kita tidak ingin membuat kegaduhan di sidang itu. Karena kita ingin adu argumentasi, adu fakta. Ya, tapi kenapa kami hanya merespon hak media untuk meliput. Tidak ada satupun institusi negara ini bisa melarang media untuk meliput. Apalagi sidangnya sudah terbuka untuk umum. Nah, tak kalah di sini, ya ditanya harusnya diberikan ruang seperti itu. Nah, kami lihat ada bahasa, cara dan sebagainya tidak pada tempatnya, tidak secara proporsional seperti ini. Dan itu bisa menimbulkan kegaduhan-kegaduhan baru. Sudah cukuplah kita ini. Penderitaan rakyat, kesulitan rakyat, jangan ditambah dengan kegaduhan-kegaduhan baru.
apalagi dilakukan kegaduh itu oleh institusi dan aparat penegak hukum. Dan pangkatnya bintang 2. Jadi minggu depan itu media bebas, Bang. Bebas. Bebas. Oke ya, selesai ya. Nggak usah minggu depan. Karena Sekarang juga udah kalau bebas. media dihalangi, media bisa protes. Pidana Bang. itu. Terima kasih. Terima kasih. Konstitusi channel bebas. Gimana nih Bang Yuju? Bang Yuju lagi Kalau Bang. udah tadi, Lagi. Selalu harus ada. Sini harus ada. Bang Yuju, susun. Apa lagi? Udah selengkap. Seruan media, ulama, tokoh, masyarakat dukung sidang ini. Ayo Bang. Iya, Bapak. Begitu. Ya, pesan untuk masyarakat yang Masyarakat melihat aktivis. sidang ini. Ayo, Bang. Dan pesan untuk media-media konvensional, kenapa tidak datang pada sidang ini? Iya, kita berharap bahwa peran dan fungsi media itu adalah bebas. Tentu dalam hal ini sesuai dengan Undang-Undang Pers ya nomor 40/99 itu pers bebas untuk meliput dan menginterview atau menanyakan peristiwa atau kejadian sidang tadi ya, sidang eksepsi dari penasihat hukum atas Edi Mulyadi. Oleh sebab itu kami menghimbau buat rekan-rekan teman-teman wartawan yang kira-kira belum sempat untuk hadir untuk minggu depan berikutnya di hari Selasa juga Selasa ya. Nah, itu untuk kami himbau untuk bisa hadir. Agendanya apa Berbondong-bondong. minggu depan? Minggu depan jawab Tanggal 31. Ya, tanggapan tanggapan eksepsi. JPU atas eksepsi dari penasihat hukum Tanggal 31 jam berapa kemarin? sama jam 10 lah, kira-kira jam 10. Saya mau tambahin, Ya, boleh? boleh. Ada hal yang paling menarik tadi dari dalam eksepsi kita, bahwa di dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum adalah terkait dengan penggunaan bahwa ketika Edi Mulyadi menyatakan berusaha untuk membenturkan antara masyarakat Purwokerto dan masyarakat Banyumas dengan masyarakat Cina, itu adalah sesuatu yang sangat janggal. Karena dalam hal ini bahwa JPU seharusnya legal standingnya dia berdiri adalah untuk mewakili kepentingan negara Indonesia, bukan masyarakat Cina. Masyarakat Cina itu siapa? Masyarakat Cina itu adalah entitas sendiri, dia adalah negara sendiri, sehingga kita mempertanyakan Edi Mulyadi dalam hal ini mempertanyakan, ya, dalam konteks apa ketika lahan-lahan pekerjaan itu diambil oleh orang-orang Cina, dia mempertanyakan kenapa lahan-lahan itu tidak diberikan kepada masyarakat pribumi. Purwokerto misalnya, masyarakat Banyumas misalnya, kenapa enggak? Kenapa itu justru adalah diberikan kepada Cina? Dan frasa penggunaan frasa oleh JPU dalam hal ini menggunakan frasa masyarakat Cina, seolah-olah masyarakat Cina adalah bagian Indonesia, padahal bukan. Sekali lagi harus ditegaskan, masyarakat Cina bukan bagian dari Indonesia. Mereka adalah negara sendiri. Kalaupun dalam konteks kenegaraan harus dipakai adalah konteksnya bangsa Tiongkok. Jadi ini agak aneh. Makanya tadi kami pertanyakan di dalam surat eksepsi kami, legal standing bahwa jaksa penuntut umum itu adalah mewakili kepentingan negara Indonesia, bukan kepentingan masyarakat Cina. Demikian, itu yang paling penting. Clear? Terima kasih Bang, mantap Bang. Sun. Maju terus. Wah, ini insya Allah. Allah Akbar. Insya Allah. Insya Allah. Berikan petunjuk sama hakim, mereka takut sama ini, insya Allah hasilnya akan bagus. Ya sama-sama.